Kepada siapa penilai bertanggung jawab? Hai, selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi, Media Edukasi, Penilaian, dan Properti. Bersama saya Asti Widyahari, Property Valuer and Advisor. Video ini dibuat sebagai kelanjutan dari video dengan judul Bagaimana Cara Kerja KJPP, sebuah reaction. Karena di video tersebut dijelaskan bahwa cara kerja KJPP tidak seperti yang disampaikan oleh suatu akun YouTube. Nah, apabila yang dilakukan oleh penilai sesuai dengan yang disampaikan oleh akun YouTube tersebut, maka akan ada tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seorang penilai. Dan tentunya hal itu akan berdampak banyak, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain atau pihak lain. Untuk itu, mari kita bahas. Kita sudah memahami bahwa profesi penilai terikat pada Kode Etik Profesi Penilai Indonesia atau KEPI, dan sudah pernah dibahas oleh penilaian ID. Di dalam KEPI tidak hanya dibahas mengenai etik dari profesi penilai itu sendiri, namun juga dibahas perihal tanggung jawab dan ancaman. Dalam menerapkan prinsip dasar etik, ada 5 ya, integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional, penilai memiliki tanggung jawab. Adapun tanggung jawabnya, pertama, tanggung jawab terhadap integritas pribadi penilai. Kedua, tanggung jawab terhadap pemberi tugas. Ketiga, tanggung jawab terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai publik. Yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Di video sebelumnya, seseorang berstatement atau mengeluarkan pendapat keliru, seperti dia atau penilai pasti nurut Bang toh termasuk hasil yang diinginkan. Kenapa dikatakan keliru? Karena penilai memiliki etik, dan etik tersebut harus dipenuhi oleh penilai. Jika melakukan hal tersebut dalam artian menurut kepada pemberi tugas ya, jelas bertentangan dengan integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Karena itu tadi, penilai memiliki 4 tanggung jawab kepada beberapa pihak itu. Bayangkan, berapa banyak yang dilanggar atau kesulitan atau permasalahan yang akan muncul ketika penilai bertindak keliru. Sebagai gambaran, contoh ya, oknum penilai mengikuti perintah dari pemberi tugas atau misalnya di sini bank untuk menaikkan atau menurunkan nilai properti sehingga tidak mencerminkan nilai yang seharusnya berdasarkan analisis. Maka, yang pertama, integritas pribadi penilai dilanggar karena seharusnya penilai memberikan jasa dengan menjunjung prinsip dasar etik. Lalu yang kedua, kepada pemberi tugas, penilai juga memiliki kewajiban untuk memberikan jasa yang baik, tidak mempedulikan permintaan yang dapat mengubah dan mempengaruhi penilaian yang dihasilkan. Lalu yang ketiga, kepada sesama penilai, akan menyulitkan penilai selanjutnya yang menilai objek yang sama. Karena hasil terdahulu atau penilaian awalnya tidak relevan atau tidak dapat dipercaya. Dan yang terakhir, dari contoh di atas, hasil penilaian tersebut dicontohkan untuk lelang. Tanggung jawab penilai menghasilkan opini nilai yang dapat dipercaya dan benar. Masyarakat tentunya akan terimbas membeli properti lelang yang hasil penilaiannya tidak dilakukan dengan objektif. Sehingga sebelum penilai melakukan hal keliru, sudah terlintas di benak penilai bahwa penilai memiliki tanggung jawab sebagai berikut.
tanggung jawab terhadap integritas pribadi penilai. Berkaitan dengan contoh apa saja? 1. Dalam menjalankan tugas, penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang disyaratkan dalam Standar Penilaian Indonesia atau SPI dengan menjunjung prinsip dasar etik. Kedua, penilai bertanggung jawab sepenuhnya atas penugasan yang dilakukannya dalam batas-batas yang diterapkan berdasarkan SPI. Ketiga, penilai harus menjaga integritas pribadinya dan tidak akan bertindak atau bertingkah laku dengan cara-cara yang dapat merendahkan derajat profesi penilai dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak nama baik penilai lain, asosiasi profesi penilai, dan profesi penilai. Yang kedua, tanggung jawab terhadap pemberi tugas. Tanggung jawab utama penilai terhadap pemberi tugas atau pengguna laporan adalah memberikan penilaian yang lengkap dan teliti, tanpa menghiraukan atau memperhatikan keinginan dan instruksi-instruksi atau permintaan pihak pemberi tugas dan atau pengguna laporan yang sifatnya dapat mempengaruhi kemandirian atau untuk mengubah hasil penilaian yang objektif dan tidak memihak sebagaimana diterapkan dalam KEPI ini. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap sesama penilai dan kantor jasa penilai publik atau KJPP. Apabila penilai diminta untuk melakukan kaji ulang umum penilaian, penilai dapat memperoleh akses secara tertulis untuk berkomunikasi dengan penilai terdahulu. Dalam hal ini, penilai terdahulu harus memberikan informasi yang relevan sesuai penugasan. Dalam hal pemberi tugas tidak memberikan persetujuannya untuk melakukan komunikasi dengan penilai terdahulu, maka penilai tersebut harus menolak penugasan. Dan yang keempat, tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam memenuhi prinsip etik terkait integritas dan objektivitas, penilai selalu menyadari akan tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. Sehingga setelah penjelasan tadi kita memahami bahwa penilai tidak hanya wajib harus menerapkan prinsip etik, namun juga setiap langkahnya memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pihak pemberi tugas, namun juga terhadap pihak-pihak lain. Inilah yang membuat profesi penilai dipercaya untuk mengemban tugas melakukan jasa pekerjaannya dan memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. Semoga bermanfaat. Salam Asti Widya Hari, Property Developer and Advisor. Thank you for listening. Reach out for any question. Di situ ada link untuk artikel yang berkaitan dengan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.